Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa lihat di video gue yang pertama atau DCWT pertama yang sudah diupload jam 11 pagi tadi ya. Oke, jadi pada hari ini kita bisa lihat ya Bitcoin dominance kembali meningkat. Tentunya ini membuat ya kondisinya semakin deg-degan nih buat altcoins ya karena lagi-lagi menuju ke atas ya. Pertanyaannya apakah akan mulai retest 54,5 dalam waktu dekat? Ya, we'll see. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih detail mengenai Bitcoin dominance, kita akan lihat dulu secara overview-nya. Kita bisa lihat di sini BNB terjadi koreksi sebesar 1,27, Solana 3,15. Dan ya kita bisa lihat lah overall altcoin semua cenderung terkoreksi, di mana BTC walaupun terkoreksi juga tetapi tidak sebesar yang lain. Ini menyebabkan Bitcoin dominance meningkat dengan cukup tajam di sini ya. Nah, seperti yang gue sudah bahas di DCWT gue sebelum-sebelumnya, yang menjadi main concern mungkin adalah kalau sampai dia membuat suatu higher high di sini. Kalau dia membuat higher high, kemungkinan besar senarionya bisa lebih mendekati ke yang di sini ya. Kondisi di mana Bitcoin itu sempat drop di sini ya, di bawah dari 200 tapi reclaim lagi dan menguat seperti di sini. Nah, tetapi ya itu masih belum terkonfirmasi. Nah, menurut gua konfirmasi itu kalau dia sudah membuat higher high seperti di sini nih. Dia udah tembus struktur di sini, jelaskan dia membuat lower low, lower high, lower low, tiba-tiba tembus higher high. Nah, di sini kita deg-degan nih ya. Jadi masih belum terbukti benar-benar akan terjadi seperti di sini. Selama itu belum terjadi reclaim dan belum ada nembus si struktur yang kita sudah kasih tanda di sini, berarti Bitcoin masih ada kemungkinan seperti di sini maupun di sini ya. Nah, gimana nih buat kalian yang mungkin ngerasa, aduh oke bang, gue kemarin udah akumulasi nih alts, apakah salah atau enggak? Menurut gue enggak ya, karena lagi-lagi andaikan nih ya kita berpikir, waduh kita salah nih ngerasain misalkan the worst case scenario-nya ternyata kita di masa-masa ini. Walaupun di masa-masa ini ya jangan salah altcoin tetap bisa profit. Walaupun dalam waktu beberapa lama di sini ya, berarti kalau dari cycle kemarin itu dari April 2019 sampai ke Januari 2020 ya, itu dia cenderung ke outperform oleh BTC ya. Makanya kalau gue bilang kan dari kemarin jangan pindahin semua BTC ya, jangan pindahin semua BTC, tapi sedikit-sedikit mulai nyicil ke altcoins. Just in case kita bukan skenario yang ini tapi skenario yang ini. Kalau udah ini, udah altcoins akan jauh outperform BTC ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau gue pribadi sih tetap masih sama kurang lebih. Tetap masih boleh akumulasi alts ya. Tapi persiapkan mental just in case sampai dia tembus dan membuat higher high. Ada possibility Bitcoin mungkin menguat lagi. Nanti di mungkin 3/4 dari bull market kita baru benar-benar kerasa altcoins akan outperform gitu ya. Either way menurut gue oke. Oke, selanjutnya kita akan lihat roster kita pada hari ini. Untuk roster kita pada hari ini cukup banyak yang request ya. Yang pertama ada Phantom, lalu akan ada Manta, ada Ondo, PP, Render, dan BNB. Mungkin BNB-nya naikin di sini deh, biar lebih gampang lihatnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung DCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya.
Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom sayangnya tidak seperti Bitcoin yang cenderung bisa menahan support. Kemarin dia gagal dan tembus daily close di bawah dari 39 sen ya. Jadi artinya tembus suatu support. Jadi untuk posisi spotnya buy limit pertama tembus, buy limit kedua masih aktif di EMA 20 di angka 0,36 dan buy limit ketiga di angka 0,327. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya sayangnya posisi long kita kena cut loss karena retest 1, retest 2 ternyata jebol ke bawah. Jadi posisi longnya kena cut loss. Yang sekarang mungkin dekat adalah posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 0,392. Nah, apabila terjadi seperti itu, target TP posisi short kita adalah di MA20. Sementara posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 0,392. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB sedikit berbeda dibandingkan dengan Phantom ya. Untuk BNB malah posisi shortnya profit nih. Retest 1, retest 2 akhirnya profit pada hari ini ya. Yaitu profitnya berapa persen nih? Kita bisa cek di sini. Not bad ya, ternyata 2,17%. Nah, jadi ya gitu ya, trading futures itu nggak selalu profit ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa wah, futures trading itu selalu profit. Nggak juga ya, nggak juga. Sometimes profit, sometimes loss gitu. Yang penting kita terus disiplin dengan SOP kita. Oke, untuk posisi spotnya masih sama ya. Buy limit pertama baru ke retest sekarang di angka 317,5. Buy limit kedua di EMA 20 dan 50 karena berkatan ya. Dan buy limit ketiga di angka 296,6. Untuk posisi futures kita sudah bahas tadi, posisi short sudah profit. Posisi long kita lihat besok pagi jam 7. Apakah BNB akan mantul di 317,5 atau tidak? Kalau dia besok jam 7 pagi daily close di atas dari 317,5, maka kita bisa limit posisi long. Kalau retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP kita adalah di 324,7. Next kita masuk ke Manta. Untuk Manta dia posisinya itu not bad. Kita udah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya kita bisa pertimbangkan di sini yang paling dekat ya, yaitu di angka 2,58. Ini adalah satu struktur support baru. Kurang naik sedikit di 2,58 ya. Nah, ini untuk target TP posisi short kita yang terbuka di 2,97. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 2,58. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 297 boleh, tapi kalau mau lebih konservatif boleh di struktur baru yang terjadi di sini, yaitu di angka di angka 2,85 ya. Itu kurang lebih untuk setup posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya buy limit pertama di 2,58 dan buy limit ketiga di 2,43. Itu untuk Manta. Selanjutnya kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo ya, dia itu kondisinya kalau kita lihat di sini tipis-tipis sejujurnya kemarin nih ya. Posisi spotnya buy limit pertama kemarin sempat tembus ya, tapi reclaim lagi karena ada MA20 sudah mulai keluar ya, boleh jadi buy limit pertama ya. Jadi buy limit pertama di MA20 di 0,23, buy limit kedua di 0,22 dan buy limit ketiganya di 0,20. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di MA20 sebagai support. Apabila ya besok pagi jam 7 daily close-nya masih di atas dari MA20. Nah, retest kedua, target TP-nya atau target TP posisi long kita bisa pertimbangkan di struktur sini ya, yaitu di angka 0,241. Yang sekarang mulai keras jadi resisten juga sebenarnya ya.
Itu kurang lebih setup untuk di Ondo. Next kita masuk ke PP. Untuk ke PP sendiri buat lo yang buka posisi short, congratulations ya. Kebukanya di tanggal 10 Februari sebenarnya. Retest 1, retest 2 di bukan di EMA, tapi di 0,0000103. Kita udah bahas di sini ya setupnya. Dan udah kena target TP. Artinya kita sudah dapat profit sebesar, lumayan, 4,09%. Not bad, hanya nunggu sehari ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya, kemarin sudah terjadi retest pertama, hari ini belum nih. Jadi kita bisa limit di EMA 20. Apabila dia mantul di EMA 20 atau kena aja ya, otomatis dengan kita pasang limit, posisi long akan langsung kebuka dengan target TP kita di angka 0,0000103. Itu kurang lebih setup untuk di PP. Next kita masuk ke render. Untuk render kita bisa di sini dia posisi longnya profit harusnya kemarin sih ya. Longnya profit. Ini kayaknya long dan short profit deh dua-duanya ya. Yes, dua-duanya kena nih. Berarti kemarin buat lo yang buka posisi long dan short berarti bolak-balik ya. Itu profit sebesar ya 4% lah kurang lebih ya. Nah, ini asik nih ya. Langsung retest dua kali kayak gini. Nah, itu untuk posisi futures ya, berarti semua posisi futures kemarin sudah profit. Nah, untuk posisi spotnya, buy limit pertama di retest untuk yang ketiga kali pada hari ini di 4,599 ya. Sorry, bukan ketiga untuk di hari ini. Ketiga kali secara 3 hari berturut-turut. Buy limit kedua di EMA 20 di angka 4,37 dan buy limit ketiga di angka 4,32. Itu kurang lebih untuk posisi spot di render dan posisi futuresnya juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Overall banyak posisi futures yang profitable nih ya, banyak yang profitable di altcoins yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin. Nah, lagi-lagi ya kalau gue pribadi ngelihatnya seperti ini. Ini altcoins bisa dibilang masih terdikte oleh BTC karena BTC dominan semakin meningkat. Nah, selain dari itu kalau kita lihat secara TA-nya juga BTC itu sudah menembus higher high-nya, sementara untuk yang lain-lain seperti Ethereum, Phantom, BNB, Manta, semua altcoins lain kecenderungannya masih belum menemukan higher high ya. Atau lebih tepatnya ini deh, menembus higher high yang tertinggi dia kemarin ya. Nah, ini tentunya disebabkan oleh orang-orang mungkin cenderung takut akan terjadi sesuatu. Nah, makanya mereka lebih cenderung ke BTC. Jadi menurut gua kunci di BTC. Apakah BTC akan kehajar oleh statistik yang sudah kita sering bahas di DCWT ya? Tentunya di sesi pertama sih seringnya gue bahas ya. Dimana gue bilang kita ini sekarang sedang sedang adu ilmu sama Fibonacci 0,618. Karena dari cycle-cycle sebelumnya, setiap kali BTC dekat-dekat situ dan udah dekat-dekat halving, itu biasanya koreksi signifikan. Bisa 40%, yang gilanya bisa 50%. Ya kalau gue pribadi sih berharap nggak sampai sebesar itu, dan itu FYI itu dihitung dari week juga ya, jadi bukan dari daily close. Jadi ya we'll see. Karena kalau sampai BTC drop dengan ALS yang seperti ini ya, dengan Bitcoin dominance yang terus meningkat, ini akan membanting ALS yang lain gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gue ingatkan seperti biasa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan yang paling penting yang ketiga, jangan berpikir jangka pendek, berpikirlah jangka panjang ya. Akumulasi jangka panjang, berpikir dalam bentuk satu business cycle ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.